Pada kehidupannya, Yuni Aisyah adalah seorang petarung tunggal. Ia janda beranak satu yang berusia 3,5 tahun. Sehari-harinya Yuni tinggal bersama keluarga di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Hasil pernikahan dari siapa, Mas? Itu dari siapa? Suami pertama itu Yusuf. Suami pertama itu Mas Yusuf, iya. Terus mereka cerai? Iya, mereka cerai. Terus cerai, anaknya ikut sini. Jadi terus kalau bapaknya sih juga jarang-jarang ke sini. Kan di sana katanya Yusufnya itu sudah menikah lagi. Gitu. Riwayat perkawinan Yuni cukup curam. Sang suami terjerat hukum. Yuni bagai merasakan sesaknya kehidupan di rumah tangga. Kebaikan tak kunjung datang. Yuni pun terpental. Awalnya sih dulu itu caranya itu kan pas menikah itu kan itu Yusuf itu kerjanya kan apa itu kayak dibikin pagar besi gitu kan besi mah, terus terkena kasus kan masuk penjara. Tapi Yuni juga sadar, sebagai wanita ia butuh tulang punggung hidup. Perannya sebagai janda yang sedang membesarkan anak bukan soal sepele. Lagi pula, kesepian hati pun juga menuntut. Sampai pada waktunya seorang lelaki datang dalam keseharian Yuni yang biasa saja. Lelaki itu bernama Badrus Salam atau biasa dipanggil Badrus. Badrus cuma seorang buruh. Dia merantau ke Kalimantan. Oh iya, Yun. Ya? Boleh kenalan nggak? Boleh kok. Berarti kalau misalkan aku phone atau SMS, boleh kan? Boleh, ya. Ya udah deh. Ya udah nanti kita sambung lagi ya. Oke. Oke, makasih ya Yun. Iya, sama-sama. Kenalnya udah lama, udah 1 tahun lebih. Kenal di? Pertama kenal lewat HP dulu. Lewat telepon. Lewat telepon, kok bisa? Lewat telepon gimana ceritanya, Mas? Dikasih teman nomornya. Enggak, awal Mas kan habis terima telepon, terus Mas SMS-an dan teleponan, terus Mas ketemuan sama dia? Belum, saya waktu itu lagi merantau ke Kalimantan. Nah, terus? Tapi sering SMS-an, telepon-teleponan. Terjadilah hubungan pacaran itu. Tapi saya belum tahu wajahnya dia. Dia juga belum tahu wajah saya gitu. Oh, timbul rasa sayang saya sama dia. Penjajakan Badrus cukup lewat suara percakapan dan kalimat-kalimat lewat telepon seluler. Badrus berhasil merebut hati Yuni. Badrus jatuh cinta. Yuni pun merasakan bidikan Badrus. Kalau si Yuninya itu masih anaknya pendiam, jadi memang jarang cerita, sama keluarganya pun juga jarang cerita gitu loh. Kan anak juga jarang keluar gitu kan. Kan setelah namanya juga kan sudah janda gitu kan, jadi harus bisa kalau keluar di sini kan harus bisa jaga nama gitu kan Mas di sini. Jadi ya anaknya memang cenderung pendiam. Yuni, kamu kan sekarang udah gak punya suami. Kamu jangan tuh keluar-keluar malam kayak gitu. Gak enak dilihat tetangga. Ya? Kamu kenapa sih kalau dibilangin diam aja? Kelak, Yuni benar-benar ingin merasakan betapa perasaan sepinya sebentar lagi memudar. Badrus adalah calon andalan hidupnya. Pulang dari merantau, saya ketemu sama dia. Saya ketemu, terus udah tahu dia gimana. Saya minta dia sama orang tuanya itu. Jadi langsung Mas ketemuan, terus langsung Mas ngajak tunangan atau ngajak nikah? Selang 3 harian baru ngajak nikah itu. Ngajak nikahnya gimana Mas? Ngajak. Mas ngajak orang tua Mas ke rumah? Ya, gitu. Dia, jadi Mas bisa cerita. Ngajak orang tua saya ke rumah orang tuanya dia. Gimana? Bagaimana Pak Bu? Jadi ingat sendiri kan. Jadi
si Yuninya udah mau, ya saya sama ibunya mah ya apa kata Yuni aja. Gerbang perkawinan sudah di depan mata. Namun sayang, Yuni sedikit terpleset menjaga hubungan asmaranya dengan Badrus. Badrus memergoki Yuni yang sedang bersama lelaki lain. Sontak, Badrus marah. Setelah itu selang 3 bulanan dia nyelingkuhin saya. Ya, Tahu dari mana mas? saya tahu dari mata kepala saya sendiri, saya lihat sendiri. Mas lihat di mana? Ya lihatnya dia ada di rumahnya mantannya. Rumahnya mantannya itu dekat dari rumah saya. Saya nggak ngapa-ngapain dia, saya cuma ajak dia pulang ke rumah dia. Terus saya batalin semua itu. Yun, keluar kamu Yun. Aku tahu kamu di dalam Yun. Yuni. Saya kan udah tahu kalau dia itu mantannya. Terus Yuni sendiri, almarhum Yuni sendiri juga pernah bilang kalau punya mantan di situ dekat rumah saya itu. Nah, waktu mas bawa pulang ke almarhum, mas bilang apa ke Mbak Yuni? Nggak bilang apa-apa, cuma langsung saya pegang tangannya, saya bonceng ke rumah dia. Tuh orang tua saya kasih tahu, baru saya suruh nyusul ke rumahnya almarhum itu. Yuni. Ngapain kamu berdua di sini? Ini temen aku kok, Mas. Alah sudah, ikut kamu. Makasih, Mas. Ikut. Orang tuanya almarhum kaget. Kok keluar nggak sama saya, pulangnya kok sama saya gitu. Ya saya suruh nunggu dulu. Ya habis ini sekalian biar tahu persamaan sama orang tua saya gitu maksudnya. Orang tuanya mendesak saya terus, Desak apa mas? mendesak, suruh ceritain ada apa gitu. Terus saya nggak bisa nangis, saya ceritain. Apa yang mas ceritain ke orang tua? Ya, saya ceritain apa adanya. Saya melihat Yuni ada di rumahnya mantannya. Tuh, Terus reaksi orang tua gimana? marah Marah sama Yuni. sama Yuni. Yuninya bilang apa pas dimarahin sama orang tua? Cuma diam aja, gak bisa bilang apa-apa dia. Terus bilang apa? Jadi gini Pak, si Yuni udah selingkuh Pak. Saya mergokin dia lagi sama cowok Pak. Pak, selingkuh? Yun, bener kan Badrus? Nah, habis itu orang tua mas datang. Ya, Terus orang tua mas ngapain lagi mas bisa? orang tua saya kan belum tahu kenapanya. Terus saya bilangin lagi. Saya bilangin. Astagfirullahaladzim. Betul Yuni, apa yang dikatakan anak saya, Badrus. Terus sekarang Badrus maunya apa? Terus orang tuanya Yuni tanya ke Yuni, kamu ya apa Yun? Ya Yun. 1 kali gak jawab Yuninya. Tanya lagi orang tuanya, 2 kali kan, 2 kali gak jawab, 3 kali tanya gak jawab. Terus orang tuanya tanya ke saya 1 kali, baru langsung saya jawab. Nanya ke mas apa orang tuanya? Ya saya karmu ya boleh. Tuh, Artinya apa? Maunya apa gitu? ya Nah, terus mas jawab apa? saya jawab, udah cukup sampai sini aja. Semua bisa disalahkan Pak. Kalau gitu hubungan pertunangannya kita sampai sini aja Pak. Nggak usah diterusin. Ya Pak. Udah yuk, Ayo, yuk. yuk. Ayo pulang. Bu, Pak, Bu. Ayo pulang. Pak. Yuni, kamu gimana, Yuni? Bikin malu orang tua. Selama pacaran sering kesini mas? Iya sering, juga pas waktu kan maksudnya kan habis pacaran itu kan orang tuanya kesini kan maksudnya kan sudah dapat hari gitu kan, itu kan ya sama anaknya sama Yuni kan juga sering diajak ke sana. Maksudnya juga hubungan baik kan mas, sudah maksudnya anaknya juga sendiri juga sudah adaptasi gitu kan. Nah, nggak tahunya kan jadi cekcok seperti itu gitu kan.
Mas bawa pulang Yuni itu Mas nggak sempat nanya ngapain kamu di tempat pacaran, apa itu alasannya? Enggak. Sebelumnya saya melihat dia dengan mata kepala saya sendiri kan saya udah bilang sama almarhum, jangan sampai kamu ketemu aku sama cowok lain. Kalau gitu hubungan pertunangannya kita sampai sini aja Pak. Badrus kecewa. Yuni pun demikian. Keduanya tak mampu menyelesaikan perselisihan. Akibatnya orang tua ikut campur memutuskan. Maka Badrus dan Yuni kembali berjarak. Mbak Yuni ya wis cinta sama Badrus ya cinta, saling mencintai gitu. Terus nggak tahu kenapa, kemungkinan dari orang tua juga bisa. Tapi kok udah orang tuanya sudah kesini, sudah mau menikah, kok kesini sama orang tua malam-malam, kok mutusin gitu loh. Ke Badrusnya juga kesini? Iya ikut. Badrus nggak ngomong apa-apa? Enggak, Badrus nggak ngomong apa-apa, cuma orang tua itu sih ngomong. Orang tuanya dia? Iya. Berarti kemungkinan dari orang tua ya? Kemungkinan dari orang tuanya Badrus. Mungkin Badrus masih suka tapi orang tuanya enggak gitu. Iya, kemungkinan memandang di sini orang tak punya gitu, kemungkinan gitu. Tapi yang mengejutkan, peristiwa yang terjadi belakangan adalah Badrus dan Yuni kembali sama-sama membuka komunikasi. Bahkan lebih dari itu, mereka masih beriringan. Iya, diam-diam gitu loh Mas. Tapi Yuninya itu ya nggak bilang. Kalau kerja di Triplek, pernah kakak saya itu dari kerja ketemu sama Yuni dijemput sama Badrus, itu sudah diputusin sama orang tuanya. Itu dijemput terus pagi itu ditunggu di gang sana, dianterin kerja. Itu sudah putus Mas. Meskipun sudah putus kok hubungan naik gitu loh. Itu lama Mbak begitu? Ya lumayan. Lumayan? Iya. Nggak sempat ketemuan setelah putus? Sempat. Berapa kali? Sering? Ya sering lah, lumayan sering. Sering? Mas jemput atau gimana? Kadang dia jemput. Diajak kemana Mas biasanya Mas? Ya kemana cuma kalau dia kerja nganterin dia kerja, pulang jemput dia pulang kerja gitu. Badrus dan Yuni bagai tak bisa menolak datangnya urusan perasaan dan hati. Ya masih kadang-kadang saya yang cari nomor HP-nya dia yang baru, kemudian juga sebaliknya dia juga cari nomor saya yang baru lagi gitu. Jadi masih bisa komunikasi. Biasa apa Mas yang diomongin setelah putus? Mas tanya apa ke dia? Ya yang pastinya ya saling menyalahkan lah, tapi juga keduanya pertama saling menyalahkan gara-gara semean oleh buyar hubungan wae. Terus yang keduanya oh iya sama-sama saling menyadari ya nyenakuin salah. Yang Yuninya sendiri selingkuh, gimana Mas nggak emosi? Ya? Coba kalau Yuni nggak selingkuh, hubungan kita nggak bakalan kayak gini kan? Ya udah deh, Yuni minta maaf ya Mas ya. Iya, ya walaupun Yuni udah selingkuh, tapi kenapa ya? Mas tuh masih tetap sayang sama kamu, tetap mikirin kamu. Iya, aku juga sayang sama Mas kok. Situasi yang dihadapi Badrus dan Yuni memang sudah berbeda setelah rencana pernikahan tempo hari batal. Kali ini, jalan asmara Badrus dan Yuni tak memberi jaminan tujuan akhir buat keduanya. Orang tua ya sempat ngasih peringatan sama Yuni. Apa ya orang tua? Ya dibilangin sudah diputusin kok masih berhubungan. Namanya orang tua ya khawatir lah Mas. Sudah diputusin kan nanti kayak ya nggak enak sama tetangga. Yuni, Yuni, Iya Pak. cepat sini. Yun, Bapak dengar bahwa kamu itu masih berhubungan sama si Badrus. Kamu tuh maunya apa sih? Kamu masih sering SMS, masih sering telepon. Kamu tuh udah bikin malu keluarga ya. Mau kamu apa sekarang?
Bapak nggak suka seperti itu. Mestinya kamu tahu, kalau kamu udah diputusin begitu, jangan kemana-mana sama dia lagi. Malu dong sama tetangga. Ngerti kamu? Mana HP kamu? Sini. Mulai sekarang, kamu nggak usah pakai SMS, nggak usah pakai telepon-telepon sama si Badrus lagi. Sementara HP kamu bawa tahan. HP-nya itu ya sempat dirampas sama bapaknya Yuni. Terus ya wis kayak ya sih hubungan aja gitu loh. Katanya kerja ke Kalimantan. Siapanya? Badruse. Iya. Ya wis iku wis enggak berhubungan wis. Anu katanya kerja di Kalimantan, Bu. Yuni HP-nya sudah dirampas sama bapaknya, tapi nggak punya HP, nggak pegang HP ini. Oh gitu. Iya, Nah, itu selama berapa lama nggak berhubungan lagi sama sama Badrus. Apa ya sekitar ya 5 bulanan. 5 bulanan? Iya. Nah, setelah Mas tadi putus, terus Mas masih berhubungan, suka jalan. Habis itu apa lagi yang Mas lakuin? Mas mungkin merantau atau apa gitu? Ya, Merantau? ya. Kemana Mas? Sehabis saya bubar sama dia itu saya sempat merantau ke Kalimantan lagi, terus ke Bali barusan itu. Gitu. Bilang nama Bayu ini apa? Mas mau kemana? Ya, saya nggak bilang. Nggak bilang. Nggak. Sadar situasi asmaranya tak menentu, Badrus kembali merantau. Ia bergerak ke Kalimantan dan terakhir bermuara di Bali. Di Bali, Badrus berdagang. Bapak nggak suka seperti itu. Mestinya kamu tahu, kalau kamu udah diputusin begitu, jangan kemana-mana sama dia lagi. Malu dong sama tetangga. Ngerti kan? Mana HP kamu? Sini. Mulai sekarang, kamu nggak usah pakai SMS, nggak usah pakai telepon-telepon sama si Badrus lagi. Sementara HP kamu bawa tahan. Yuni kembali menghadapi sepi. Sementara Badrus mencoba mengubur kekecewaannya di tempat yang tak terjangkau oleh Yuni. Di Kalimantan, lalu Bali. Waktu apa? Waktu Mas pergi itu, Mas benar-benar nggak bilang sama Bayu ini? Nggak bilang. Nggak bilang. Tahu-tahu dianya tanya Tanya sama siapa? tanya sama saya ada di mana itu Melalui apa? Tanya. HP. Tapi cinta memang menggelitik. Buktinya, Yuni tetap bergerilya mencari keberadaan Badrus. Sekalipun situasi kembali berubah. Kali ini, Yuni sudah menikah. Dapat handphone Mas dari? Ya cari dari teman-teman saya, kan banyak teman saya yang kenal sama dia. Pertama kali SMS Mas itu apa? Sama saya ya apa? Ya kok kabarnya wis lali tambah aku gitu. Terus ya saya kan nggak tahu, kan nomornya baru lagi, ini siapa gitu. Aku bakal bojone sama ini kasih dong gitu katanya. Saya kan udah langsung nyantol gitu, udah langsung tahu siapa itu tuh. Jadi Nah, perasaan Mas waktu pertama kali dihubungin lagi itu gimana Mas? ya bingung Bingung kenapa? bingung campur senang. Kenapa? Bingungnya saya masih suka sama dia, tapi saya juga gak mungkin balikan sama dia tuh. Kenapa nggak mungkin Mas? Hanya luka itu terus. Bagi Badrus, bukan kabar pernikahan Yuni yang jadi persoalan. Badrus merasa kehadiran Yunilah yang kembali menggoyang hatinya, sekalipun komunikasi terjadi lewat telepon seluler. Setelah cerai sama suaminya, itu kan belum menikah, kan kenal sama Badrus. Sama Badrus, setelah itu kan dibatalkan, nah jadi terus itu agak lama, terus akhirnya menikah sama Edi. Itu suaminya sekarang ini. Itu menikahnya kan itu tanggal 30 Desember. Pertama dia ngabarin saya kemarin bulan berapa itu? Bulan 1 kali
kalau bukan bulan 12 ya. Dia ngabarin kalau nikah itu. Oh dia nikah lagi? Ya, Ngabarin Mas melalui SMS atau? melalui SMS. Nah Mas terima SMS itu gimana perasaan Mas? Ya benci. Balas nggak waktu itu? Kan Mbak Yuni bilang saya mau nikah lagi, Mas balasnya apa? Ya saya abahnya ya, alhamdulillah kalau udah dapat pengganti aku gitu ya. Mas pulang. Waalaikumsalam. Udah pulang. Yuni, dalam pelukan suami barunya, ia tetap gelisah. Sampai pada titik itu, Yuni kembali membangkitkan harapan lapuknya pada Badrus. Oh iya. Si Dede mana? Oh enggak ada. Dede udah aku tidurin kok tadi. Ya setelah dia nikah itu selang sekitar 3 mingguan dia SMS lagi bilang kalau rumah tangganya itu nggak bahagia gitu. Nggak bahagianya gimana Mas? Nggak bahagianya suaminya yang sekarang tuh belum bisa nyukupin kebutuhan dia, kemauan dia gitu. Aku sekarang udah nikah. Hah? Kamu udah nikah? Iya. Oh. Serius kamu udah nikah? Iya, aku serius. Ya, ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya kan kamu ada yang gantiin Mas. Ya? Iya, tapi suami aku yang sekarang gak bisa mencukupi kebutuhan aku, Mas. Ya nggak apa-apa lah Yun. Kamu jalani aja ya. Ya? Aku ikut sama Mas ya ke Bali. Aku sama Mas. Iya. Ikut saya ke Bali. Terus setelah itu? Setelah itu ya saya tanyain, beneran ah mau ikut saya ke Bali gitu? Ya benar. Terus suami kamu gimana? Udahlah, pokoknya aku mau ikut sama Mas. Selain saya kan masih sayang beneran sama dia. Jadi ya saya kasih harapan lah. Ya akhir bulan 2 saya pulang gitu. Gitu. Itu Mas SMS atau apa Mas? SMS. SMS. Oh selalu SMS ya? Nanti kan bulan 2 Mas pulang ke Malang. Nanti Mas kalian jemput kamu ya. Iya, Mas. Kamu yang sabar ya. Iya. Berapa lama di Malang Mas? Sekitar 1 mingguan. 1 minggu. Nah setelah Mas pulang itu Mas berusaha untuk hubungin Yuni. Enggak, malah tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 31-an mungkin. Yang pastinya akhir bulan 2 itu dia SMS saya. Nggak pamit apa-apa, nggak ngomong apa-apa anaknya. Mbak waktu itu ada di sini ketemu. Ketemu siangi, Gimana Mbak? Bisa juga. nggak ngomong apa-apa anaknya. Anaknya biasanya kalau siang kan pakai celana pendek, iku pakai celana panjang, gitu loh. Ya berangkat ya wis pakai iku Mas. Mas mau jemput dia? Ya, Jemput di mana Mas? di pertigaan dekat rumahnya itu. Pertigaan dekat rumahnya. Mas nggak berusaha untuk bilang ke dia, kamu kan punya suami, punya anak, punya suami, punya anak, kenapa mau ikut sama saya? Gitu. Tujuannya apa ikut sama Mas? Ya, bilangnya dulu ingin hidup sama saya. Kan saya sendiri juga sayang sama dia, jadi ya Yuni nekat mengejar cinta Badrus. Ia tak lagi peduli garis perkawinan. enggak. Saya ajak ke rumah nenek saya dulu. Mbak ini diajak ke rumah nenek, Ya, nginep di rumah nenek, enggak nginep. ngapain di rumah nenek? Sampai di rumah nenek ya cuma lihat TV itu. Terus habis maghrib, habis isya itu saya ajak keluar dia. Saya ajak mau ke
cari hiburan ke Jolo Sutro sana. Karena belum nyampe Jolo Sutro, sudah jam 10 malam, saya balik ke arah lagi menuju ke Ketapang. Sampai di sana udah menjelang pagi. Saya istirahat di dekatnya Pasir Putih itu, menunggu pagi. Setelah pagi, saya lanjutin perjalanan ke Ketapang. Pas sampai Ketapang udah ada di depan pintu masuknya itu. Dia nggak bawa KTP, saya sendiri juga lupa nggak ngasih tahu dia gitu. Oh, jadi Mbak Yuni nggak bawa bapak? Terus yang keduanya saya juga nggak kepikiran SIM. Kalau nyebrang ke sana pastinya kan butuh SIM gitu. Tuh. Jadinya saya istirahat dulu di depannya itu pelabuhan itu kan ada masjid, istirahat dulu di situ sambil cari solusi. Bilang apa ke Mbak Yuni? Ya, saya ajak istirahat di situ sambil cari solusi gimana caranya supaya bisa nyebrang ke Bali. Ini jadinya gimana, Mas? Ya, apa? Kita istirahat aja dulu di sini ya. Ya? Kamu kok nggak bilang sih mesti bawa KTP? Iya, Mas juga nggak tahu, Yun. Ya tahu itu ya langsung bingung ngajakin pulang itu. Ya kan saya mau cari solusi dulu gimana caranya supaya bisa nyebrang meskipun nggak bawa KTP. Terus dia udah nggak betah lah istilahnya. Sabar. Ya nggak sabar. Dia ngajak pulang. Ya udah, saya sendiri gimana lagi ya, saya pulang dan saya turutin pulang. Ya marah-marah lah sama saya. Ya saya bilang, saya suruh sabar, ntar saya ajak. Nah, setelah Mas pulang nih, Mas pulang kemana Mas? Dari Banyuwangi itu pulang kemana? Pulang ke Kromengan, Romengan tempat siapa? rumah nenek saya. Rumah nenek. Nah, terus apa Mas kejadian selanjutnya di rumah nenek itu? Jadiannya cuma apa, dia marah-marah sama saya, Marah-marah gimana? ya itu bilang-bilang kotor sama saya. Terus saya tinggal bantuin pasang lampu, benahin lampu itu. Bentar saya deketin, bentar saya jauhin gitu. Karena kamu gak jelas, ngerti? Aku udah jauh-jauh kesini, Iya, emang. udah ninggalin keluarga aku. Emang Mikir. Kamu pikir Mas mau kayak gini? Langsung saya ajak ke luar itu, Bisa keluar. maksudnya mau saya dinginin lah dia biar nggak marah-marah. Bilang gimana ke Mbak Yuninya? Nggak bilang ya, langsung ajak aja keluar. Tujuan saya sih mau saya ajak ke Karangkates, Bendungan Karangkates. Terus saya lewat di jalan yang tempat kejadian itu, nah di sini aja dah. Siapa tahu bisa tenang di sini itu. Ya sudah, saya bilang, wes, soalnya kayaknya. Kamu kenapa marah-marah terus dari tadi? Run. Ya diam aja, saya tenangin dia terus, gak bisa. Saya ngancam dia, Ngancem gimana? ngancam kalau saya mau bunuh diri itu. Kalau kamu nggak bisa diatur, biarin Mas yang mati. Jauh-jauh Mas datang dari Bali ya, cuma buat nyamperin kamu doang. Kamu nggak mikir, aku juga malu, hah? Iya, biarin Mas bunuh diri. Apa? Biarin Mas yang mati. Mas, lepasin, Mas. Sini. Mas. Kamu tuh apaan sih? Terus saya lepaskan di sini itu, sama dia dilemparkan ke sawah.
langsung saya cari pisaunya. Ya udah gak kuat kan dengar dia marah-marah terus sama saya. Mendekat sama dia, dia hanya berkata, kate lapo sampean, kate nganu sampean. Saya bilang gitu sambil saya pegang lehernya, saya dorong ke belakang. Ya, dia terjatuh. Kamu tuh emang gak bertanggung jawab tau gak Mas? Ngerti gak sih kamu? Sebenarnya Mas ngelakuin ini gara-gara kelakuan kamu. Tolong! Karena kelakuan kamu. Mas! Terus langsung saya angkat dia, saya taruh di atas motor, saya bonceng. Lepas tuh ini, belum tinggal. Masih ngorok-ngorok gitu. Nah, terus, Saya ikatkan tangannya. mau ikat ke badan Mas. Ya ini, Pakai apa Mas? Ikat tali tas pinggang. tali tas pinggang. Nah, diikat tuh Mas tujuannya apa? Tujuannya mau kemana? Tujuannya mau saya bawa ke rumah sakit jika nutut. Setelah saya ngikat itu ada Dia apa? Oh, naik motor atau orang lewat. orang lewat? Mas, kenapa itu? Lagi mabok Pak. Mabok? Iya Pak. Siapa Pak? Bisa Pak. Mas, berhenti dulu. Woi, manusia Mas. Mas. Mas, berhenti dulu. Pergi Pak. Terus saya kan jatuh itu langsung bangun ya, langsung ngambil pisau ya. Mau nakut-nakutin orang itu? Enggak. Ya kan udah tahu kalau dia itu udah nggak ada. Jadi saya berpikiran mau nyusul dia gitu. Oh, Mas mau bunuh diri gitu. Ya. Nasib Citra Badrus dan Yuni terpuruk di tepi jalan raya Dusun Cendol Kamis malam 3 Maret 2016. Sejoli inilah yang menentukan sendiri nasib cintanya. Tolong. Pak, tolong bantu Pak. Tolong angkat Pak. Tolong ya Pak. Ayo Pak, tolong. Iya Pak. Isi lengkapnya apa Mas? Gini aja, kan di sini kan keluarga kan cemas, jadi saya sama kemana gitu kan. SMS udah gini, iya saya pulang gitu toh, terus gak aktif. Iya saya pulang gitu toh gak aktif. Mau terus hari keduanya itu kan gini, nanti malam suruh jemput gitu. Terus di mana itu juga gak balas. Terus sejam kemudian SMS lagi. Terakhir itu saya baca SMS itu mungkin jam 8 malam Mas.
Betul banget. Misalnya gimana mas? Kan mas kaya banget ya. Kenapa bisa begitu? Misal mas, Misalnya udah minta maaf sama keluarga. belum mas. Tapi keluarga saya udah minta maaf, Udah datang. udah datang ke keluarganya dia, Ngapain mas? minta maaf itu mas. Harapan keluarga nih mas terhadap kasus ini apa mas? Kalau keluarga sini mas ya, kalau minta hukuman seberat-beratnya, soalnya itu kan sudah pembunuhan berencana kan mas, itu kan seorang laki-laki membunuh seorang wanita. Kita kenakan pasal pembunuhan berencana dengan masuk hukuman mati, kemudian pasal 338 atau pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terus mayat tertindih sepeda motor biasa. Kepalanya di mana? Kepalanya di sini. Kepala di sini ya. Terus posisinya kakak dia berbaring. Iya, kan gini. Oh ya, kayak miring gitu, udang gitu ya. Meringkuk gitu. Ya meringkuk. Nah, kepala motor